Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara pengucapan huruf-huruf dalam Al-Quran dari makhraj, tempat keluarnya huruf dan sifatnya, serta mengetahui hukum-hukum bacaan seperti idgham, ikhfa, iqlab, dan izhar, dengan tujuan agar bacaan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Nah, di sini juga ada tujuan mempelajari tajwid. Ada menjaga keaslian bacaan Al-Quran, menghindari kesalahan dalam membaca, meraih pahala dengan membaca secara benar, meneladani bacaan Rasulullah, meneladani cara baca Rasulullah. Nah, lanjut. Di sini ada hukum nun sukun dan tanwin. Di sini ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Saya akan jelaskan sedikit di sini. Yang pertama itu ada izhar. Izhar itu dibaca dengan jelas. Maksudnya itu nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas sesuai dengan makhrajnya. Jika makhrajnya jelas dibaca dengan jelas, tidak boleh didengungkan. Nah, huruf izhar sendiri itu ada ha, ho, ain, hoin, ha, alif. Langsung saja ke idgham. Idgham itu melebur, artinya itu masuk, yakni pengucapan nun mati atau tanwin masuk atau melebur dengan huruf-huruf idgham. Nah, idgham sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada idgham bihuna dan idgham bilahuna. Idgham bihuna itu huruf nun mati atau tanwin dilebur sesuai huruf setelahnya dengan didengungkan. Nah, ini idgham bihuna ini huruf setelahnya dan dengan didengungkan selama 2 harokat. Nah, idgham bilahuna nun mati atau tanwin dilebur dengan huruf setelahnya. Nah, ini bertentangan dengan huruf setelahnya itu bilahuna dengan huruf sebelumnya itu bihuna dan tanpa didengungkan. Nah, ini juga dan tanpa didengungkan. Hurufnya sendiri idgham bihuna ada ya, na, ma, wa, dan idgham bilahuna ada la, ro. Contohnya itu dari idgham bihuna itu ayyad riba, dengung dia, ayyad riba. Terus idgham bilahuna itu contohnya malalubada, malalubada. Itu contoh dari idgham bilahuna. Nah, yang selanjutnya ada iqlab. Iqlab itu merubah ya pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka menjadi mim disertai dengan gunah atau dengung. Bisa diartikan seperti memantul ya, amburika, itu amburika, langsung maknya itu tidak dibaca, jadi langsung ke ba, amburika, itu iqlab. Terus ada ikhfa. Ikhfa itu samar. Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa memiliki sifat antara izhar dan idgham. Nah, itu penjelasan singkatnya dari ikhfa. Kita lanjut ke izhar. Nah, ini contoh nun sukun dan tanwin. Nah, ini kan sudah dijelaskan tadi seperti dengan contohnya. Kita lanjut ke hukum mim sukun. Di sini ada ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Saya jelaskan sedikit di sini. Ikhfa syafawi itu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka pengucapan mim disamarkan. Nah, itu ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Nah, bacanya itu samar. Sedangkan dengan idgham mimi itu apabila mim mati bertemu dengan mim, pengucapan harus disertai dengan gunah atau dengung. Nah, idgham mimi itu mim mati bertemu dengan mim, itu pembacanya dengan dengung. Terus ada izhar syafawi.
itu mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, cara pengucapannya itu dibaca jelas tanpa gunah, tanpa dengung. Nah ini Ijhar Syafawi itu mim mati bertemu huruf dengan selain mim dan ba. Nah itu pembacanya itu dengan jelas tanpa dengung. Lanjut itu ada di sini itu hukum bacaan mat. Nah ini mat, ada mat tobi'i, mat wajib mutasil, mat arid lisukun, mat jaiz musafil. Ini hukum mat. Sini saya jelaskan sedikit. Mungkin sini ada mat tobi'i. Nah mat tobi'i itu panjangnya 2 harokat. Seperti yang di sini tuh panjang 2 harokat. Terus ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu apabila terdapat huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, membacanya wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah ketika wasal atau wakaf, dan boleh 6 harokat saat wakaf. Dalam Al-Quran itu biasanya diberi tanda ya, di atas itu ada kayak harokat kayak berliku gitu, itu tandanya mat wajib mutasil, dibaca panjang biasanya. Nah sedangkan mat jaiz musafil itu kebalikan dari mat wajib mutasil. Nah apabila bertemu dengan huruf mat dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah, aturan membacanya boleh panjang 2 harokat sampai 4 harokat atau 5 harokat menurut Imam Hafiz. Nah terus ada mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu apabila huruf setelah mat atau huruf lin ya, dan atau huruf lin ada sukun akibat berhenti atau wakof, itu panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Nah kita lanjut contoh bacaan mat. Itu ada mat tobi'i. Contoh bacaan mat itu ada mat tobi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz musafil, mat arid lisukun. Mat tobi'i itu ada panjang sepertinya itu. Mat tobi'i itu contohnya itu ada yusikum. Nah itu contoh mat wajib mat tobi'i. Terus untuk mat wajib mutasil itu mungkin ada, nah di sini ada contohnya, ini harusnya panjang seperti ida jaa nasrullah. Nah itu kan di ja itu kan alifnya itu kan panjang, ada harokat panjang, itu dibaca 5 sampai 6 harokat. Nah lanjut ke mat jaiz musafil, itu dia sama tetapi ada hamzahnya itu terpisah dari kalimat. Contohnya fi ahsani taqwim. Nah itu kan di fi ya-nya itu ada harokat panjang, lalu depannya itu ada hamzah. Nah dia terpisah dari kalimat, tidak seperti mat wajib mutasil itu kan satu kalimat, idza jaa nasrullah. Nah di depan ja itu ada hamzah, dia satu kalimat. Nah ini kebalikan dari mat wajib mutasil. Nah terus ada mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu juga ada contohnya, ini in kuntum mu'minin. Nah itu kan mu'minin itu kan ada lin, di situ ada lin yang bertemu dengan huruf na. Itu contoh dari bacaan mat. Selanjutnya ada cara membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Nah ini yang pertama, ini kenali huruf hijaiyah dan makhrajnya terlebih dahulu. Nah yang kedua itu mempelajari hukum-hukum bacaan, bisa
belajar dengan yang lebih tahu atau yang lebih berpengalaman seperti Pak Ustadz atau Kiai mungkin. Yang ketiga itu latihan membaca dengan memperhatikan panjang pendek Al-Quran. Nah, ini harus dibiasakan. Yang ketiga, latihan membaca dengan panjang pendek Al-Quran dengan benar. Nah, yang keempat itu ada mendengarkan qori sebagai contoh. Nah, ini biasanya kan ada itu di media sosial atau di media sosial itu kan banyak ya Korea gitu. Terus yang kelima itu praktek bersama guru atau teman. Nah, ini yang harus dibacakan juga, praktek membaca Al-Quran dengan guru atau teman, tetapi harus memperlihatkan panjang pendek bacaannya. Nah, itu juga harus diperhatikan secara benar. Dan begituan mempelajari dengan benar-benar akan dapat mengetahui tajwid dan hukum bacaannya. Lanjut ada ayat penutup itu. Nah, di sini ada ilmu tajwid itu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran ya. Terus ada membacanya dengan benar adalah bentuk ibadah. Nah, membaca Al-Quran dengan benar itu adalah bentuk ibadah sesuai dengan bacaan Rasulullah. Nah, terus ada belajar tajwid itu butuh latihan terus menerus dan kesabaran. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Nah, untuk belajar tajwid itu tidak itu untuk belajar tajwid itu memerlukan waktu yang lama, tidak instan. Jadinya itu harus perlu latihan terus menerus, berulang gitu, sampai kita benar membacanya dan dirasa cukup baik dalam bacaan Al-Qur'annya. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.